Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, para guru yang sama-sama kita muliakan. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan, kualitas cinta kita kepada Allah. Semoga dengan rasa syukur yang kita laksanakan bersama-sama akan menambah kenikmatan yang lain yang sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri apa yang kami berikan pada kalian, pastinya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi manakala kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, yang perlu kita garis bawahi, bukan nikmatnya yang di stop, ya, bukan nikmatnya yang dihentikan oleh Allah. Bisa jadi nikmat terus diberikan, tetapi nikmat itu berubah fungsi menjadi azab. Karena di situ inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka azabku yang pedih yang akan kalian dapatkan. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Malam hari ini kita akan belajar dari satu ayat Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Isra, peristiwa besar, ya. Sudah ada yang membahasnya sebelum ini, masalah Isra Mi'raj. Nah, kalaupun ada, mungkin kita akan melihat sisi lain dari peristiwa besar ini, ya, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berita itu disampaikan oleh Allah, ya, berita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan oleh Allah. Medianya apa? Al-Quran. Jadi sumbernya sudah pasti tidak berdusta, medianya juga sudah pasti benar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima atau meragukan peristiwa itu, karena yang menyampaikan beritanya adalah Allah, sumber beritanya adalah Allah, nah medianya adalah Al-Quran. Jadi walaupun itu kadang tidak masuk akal, tetapi dia harus masuk iman, masuk hati. Pertanyaannya, kenapa peristiwa yang tidak masuk akal itu harus terjadi? Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Sehingga peristiwa yang demikian besar itu, ya, sampai hari ini ilmu pengetahuan masih terus mencari agar masuk pada kebenaran logika manusia. Ya, karena kalau kita lihat di sini ayat Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Logikanya Asra itu perjalanan di malam hari, ya. Lailan menunjukkan waktu sedikit saja di waktu malam. Padahal jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilo. Menurut ya Syekh Ali Sabuni dalam kitab ini ditulis itu diperkirakan perjalanan standarnya 40 hari baru sampai. 40 hari baru sampai. Ini lailan, hanya sekejap malam. Terus jadi secepat apa? Ya, kayaknya mestinya pakai kecepatan cahaya ini. Ya, kalau kecepatan cahaya itu ya memang sangat cepat sekali. Nah, ini ukuran 40 hari ini kecepatan onta. Onta yang kalau dia lomba menang itu yang paling kenceng tuh 62 km per jam. Ya. Kalau kecepatan kuda yang paling kencang 71 km per jam. Ini ukuran kecepatan manusia, apalagi onta yang tidak berjalan dengan secepat-cepatnya. Jalannya itu ketek-tak, ketek-tak, ketek-tak. Itu kira-kira berapa tahun nyampenya itu? Ini perjalanan yang mestinya 40 hari itu ditempuh hanya lailan, sekejap. Al-lail semalaman penuh. Tapi kalau lailan dengan nakirah, ya, artinya sekejap malam. Ya. Ini yang kita sedikit orang akan bertanya, apakah peristiwa ini benar terjadi? Apakah sekedar Rasulullah bermimpi? Nah, di sini dikatakan perjalanan Isra dan Mi'raj jisman wa ruhan, badan dan ruh. Jadi badan lahiriah dan batinnya. Orang mulai mengotak-atik agar kecepatannya mungkin masuk akal. Oh iya, kata asra artinya memperjalankan, memperjalankan. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Rasul bukan beliau yang jalan, tetapi beliau diperjalankan. Ya, ada anak kecil mau duduk di atas sofa. Kalau dia mau duduk sendiri, dia mesti naik ke sofa itu, tetapi belum mampu, tapi didudukan. Jadi anak kecilnya tidak mengeluarkan tenaga, tapi diangkat. Didudukan apa didudukin? Kalau didudukin, matilah anak tuh. Ini didudukan, diangkat, ditaruh di atas. Begitupun kiranya kata memperjalankan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan beliau yang berjalan kaki atau naik kendaraan dan dengan tenaga beliau, tetapi Rasulullah diperjalankan. Jadi Rasulnya nggak keluar tenaga. Jadi pakai tenaga siapa? Tenaganya Allah. Mampukah Allah? Mampu.
Ada juga yang mengatakan enggak, malaikat Jibril itu dari cahaya. Kendaraannya Nabi dari cahaya, namanya buraq. Itu. Lalu nabinya sendiri ya juga ada yang berpendapat bahwa bahan bakunya Nabi adalah cahaya. Jadi kalau cahaya naik cahaya, dibawa oleh cahaya, maka yang terjadi adalah kecepatan cahaya. Maka wajar kalau dari Masjidil Haram jarak tempuh 1500 kilo ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap sampai. Oke lah, cuman 1500 kilo, tapi masalahnya mi'rajnya ini loh. Mi'rajnya ini ya, itu menembus 7 lapis langit, Pak. Dan masing-masing lapisan itu ya, satu lapisan pertama ke kedua ke ketiganya itu ini 5.000 perjalanan, Pak. 5.000 tahun. Terus 5.000 tahun lagi, 5.000 tahun lagi, 5.000 tahun lagi, sampai kalau sampai 7 lapis tuh berapa ribu tahun tuh? 5 kali 7 35.000 tahun perjalanan. Dan bahasa Al-Quran hanya lailan, sekejap malam. Untuk apa kisah ini disampaikan? Hei manusia, pakai akal yang paling sehat pun tidak akan mungkin itu bisa. Yang paling cerdas pun tidak akan mungkin itu bisa dilogikakan, tidak akan mungkin. Lalu apa maksudmu ya Allah? Apa maksudmu ya Allah? Tak kepengen tahu maksudnya Allah ini apa? Kita menjadi faham bahwa ketergantungan kita kepadanya begitu kuat. Allah kepengen mengatakan kepada kita, aku mampu melakukan apa saja. Mau cari Tuhan mana lagi kalian? Aku mampu melakukan apa saja. Mau menduakan aku dengan Tuhan yang mana? Kalau aku mampu memperjalankan Nabi yang kucintai Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu sampai tembus ke Sidratul Muntaha hanya dalam sekejap saja, apakah kiranya aku tidak mampu menyelesaikan persoalan hidupmu? Maka jangan pernah cari Tuhan selain aku. Oh benar, Rasulullah SAW saat jika kalian punya hajat, ya, jika kalian punya hajat, ambillah air wudhu, sholatlah 2 rakaat, komunikasikan dengan Allah. Karena Allah sudah membuktikan kehebatannya, kekuatannya, kecanggihannya, dan kedahsyatan teknologinya. Hanya menyampaikan dan memecahkan persoalan yang kita punya. Seberapa banyak kita punya persoalan sebetulnya? Wah, banyak Pak saya. Pagi-pagi udah masalah Pak. Saya punya istri punya masalah 3. Punya anak punya masalah 3. Anak saya 3. Anak saja sudah 9 masalah. Tambah masalah istri 3, sudah 12 masalah. Tambah masalah sendiri 3 lagi. Andai saja kita katakan masalah kita rata-rata 3. Sehari kita harus menyelesaikan kurang lebih 18 masalah. Kalau hanya itu, wahai manusia, mengapa kau cari Tuhan yang lain? Tidakkah kukisahkan kepadamu peristiwa besar Rasulullah Muhammad kekasihku saat dalam persoalan yang sangat luar biasa karena istri beliau meninggal, paman-paman beliau yang beliau cintai meninggal, maka Allah hibur beliau. Ayo jalan wahai Muhammad.
Kalau sekarang kan enak sekali Pak, mau air wudhu tuh sampai WC masuk ke dalam rumah sekarang. Kalau dulu, zaman dulu, WC kita di luar rumah Pak. Dan kalau mau keluar itu serem Pak, banyak hutan. Kalau sekarang WC-nya sudah masuk kamar Pak. Gitu. Sekarang WC-nya sudah masuk kamar tidur. Di depan kamar tidur buka, ada toiletnya di situ, ada kamar mandinya. Maka sadaqta ya Rasulullah. Manakala kita punya persoalan, kita punya Allah yang tangguh, jangan pernah cari Tuhan selain Dia. Mi'raj, subhanallah. Rasul di-mi'rajkan. Buktinya di mana? Ada surat An-Najm yang mengisahkan, menjelaskan peristiwa ini benar-benar terjadi. Surat An-Najm. Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranmu, tanda-tanda kebesaran kami. Maka Rasul diperlihatkan syurga. Beliau kisahkan pada kita tentang syurga. Rasul diperlihatkan neraka. Beliau kisahkan kepada kita tentang neraka. Maka pulang bawa kisah. Kumpulin para sahabat-sahabatnya, hei sahabat-sahabatku sekalian, apakah kalian percaya dengan peristiwa ini? Datanglah sahabat setia beliau Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau yang mengatakan, kalau kau yang cerita, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Yahudi lain lagi, dia perlu bukti. Untuk pembenaran kisah ini, ceritakan kepadaku wahai Muhammad, berapa tiang Masjidil Aqsa? Berapa dia punya jendela? Dalam waktu sekejap, siapa yang sanggup ngitung tiang? Siapa yang sanggup ngitung jendelanya? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau kekasihnya dipermalukan. Maka Allah kasih gambaran detail dengan jumlah tiang dan jendela termaktub di situ. Dan Yahudi membenarkan karena sudah tertulis pada kitab-kitab terdahulu. Subhanallah. Ini membuat kita harus betul-betul yakin dan percaya. Andai berita itu datangnya dari Allah. Alam kubur sekarang, percaya tidak dengan alam kubur? Kalau kita lihat nih gali-gali kubur, kan semua yang ada sudah tulang-tulang, hancur semua tuh. Kalau yang baru seminggu 2 minggu, mungkin kain kafannya masih utuh. Tapi yang sudah bertahun-tahun Pak, dikubur di situ, ya, yang sudah tulang belulang itu bersatu dengan tanah. Ada salah seorang jamaah saya nanya gini, Pak Ustadz, majikan saya dia driver Pak, kisah nyata ini. Drivernya itu yang dia bawa orang Jepang Pak. Kalau ke kantor udah pasti pakai kain sarung terus. Udah kepengen banget masuk Islam. Yang dia takut cuma satu, di Islam itu ada azab kubur katanya. Kalau nggak ada, aku pasti masuk Islam katanya. Karena dia takut Pak. Ya sebenarnya gimana Pak? Ada tidak azab kubur itu? Padahal tulang belulang sudah bersatu dengan tanah, kulit sudah tiada lagi nampak. Ya. Badan yang dulu indah. Ya.
Ini hancur dimakan cacing-cacing tanah. Lalu azab itu di mana letaknya? Oh, saya katakan, Pak, lubang kubur beda dengan alam kubur. Jadi siapapun kalau sudah mati, mau dia muslim, mau dia non muslim, itu pasti ngerasain alam kubur, Pak. Jadi mau dia matinya dibakar, kan ada ya agama betul yang kalau mati dibakar, ngaben, itu debunya disebar. Kalau gitu apa dia nggak ngerasain alam kubur? Pasti ngerasain, karena alam setelah alam dunia, alam kubur, bukan lubang kubur. Masalahnya mau dimasukkan ke dalam tanah atau tidak, setelah mati itu dia pasti masuk alam kubur. Sudah pasti masuk alam kubur. Mau agama apa saja, karena kaidahnya begitu. Ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam akhirat. Dan yang belum kita rasain, kita baru sampai di mana nih? Sampai di alam dunia ya. Alam ruh kita nggak ngerasain apa-apa tuh, gitu. Alam rahim nggak ngerasa juga, tapi ada kehidupan tuh. Ada kehidupan di alam rahim. Cuman kita terasa mati masih. Ada yang pernah mencatat memori alam rahim. Mungkin dia tulis kisah, ya, khusus maknya. Jadi kenang-kenangan saat aku ada di alam rahim itu. Ya, dia cerita tentang bagaimana amisnya air ketuban ibunya misalnya. Dia gosipin tuh, itu air ketuban. Tapi kan jasad kita tumbuh. Sebelum ada ruh berarti tumbuh kembang sudah ada. Karena itu fase kehidupan, tumbuh kembang. Ditiupkan 4 bulan kemudian ruh dari Allah, maka sudah hidup. Badan kita hidup. Bukan hanya tumbuh kembang tapi sudah hidup. Uniknya di alam itu, kita hidup tapi merasa mati. Semua perangkat masih baru, Pak. Jantung baru, paru-paru baru, darah baru. Sudah ada yang kolesterol belum di situ? Sudah ada belum? Belum ada yang kolesterol. Yang darah tinggi juga belum. Yang stroke apalagi? Tidak ada di situ, Pak. Semuanya masih baru. Uniknya, kenapa dia tidak berfungsi dan kita tidak merasakan fungsinya? Kata Allah, sabar. Ini alamku desain memang begini. Kau punya semua perangkat yang baru, tapi belum aku fungsikan. Belum diinstal, Pak. Jadi masih build up, gitu. Dan terus disempurnakan. Uniknya lagi, saat kita mau lahir itu kepala kenapa dia pasang di posisi yang tepat, Pak? Yang memutarnya itu siapa, Pak? Kan pertama bayi posisinya kepalanya di sini, nah. Tapi saat masuk mau lahir, kenapa dia turun ke bawah? Pernah kita berpikir itu? Saya tidak sempat. Tapi Allah putar dia. Lahir kita, apakah lalu setelah lahir kita langsung berfungsi mata kita? Kecuali bayi zaman sekarang yang sudah terlatih cari puting susu ibunya. Dilepaskan bayi itu baru lahir, disuruh cari susunya sendiri. Dulu kita zaman saya dulu yang lahir tahun 65-an begitu, itu belum bisa ngapa-ngapain, mata kita masih merem berminggu-minggu dan harus makan tape, Pak. Tape, kukus, suapin.
Sekarang anak baru lahir sudah tertawa, tersenyum, dan matanya langsung terbuka. Padahal Tuhan yang bikin, Tuhan yang dulu-dulu juga tuh. Lahir kita seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, akikahkan kita. Ya. Kullu maulud yulad 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Para ulama mengatakan fitrah di sini maksudnya Islam. Kenapa? Karena ada 2 nama agama disebut. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. 3 agama disebut. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, atau menjadikan dia Nasrani. Maka fitrah maksudnya semua bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Masuk kita dalam perangkap itu, dan kita beruntung andai saja kita terlahir dari kedua orang tua yang sudah muslim. Diazankan kita, alimu auladakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarkan, rekamkan di hati anakmu kalimat pertama dengan kata la ilaha illallah. Dan kalimat ini yang diminta untuk dijaga sampai kita berakhir bertemu dengan Allah, dan harus mengucap kalimat ini, la ilaha illallah. Maka segalanya menjadi tidak berharga, segalanya menjadi tidak berfungsi. Ya, fungsi yang ada yang bisa kita manfaatkan manakala semakin dekat kita dengan Allah, semakin yakin kita dengan Allah, maka Allah buktikan, lihat kegagahanku, lihat teknologi canggihku, lihat mana bisa akalmu berpikir, lihat peristiwa Isra Mi'raj yang begitu sangat luar biasa terjadi. Dan semuanya mengakui itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah Allah. Sekarang ilmu sudah mulai mengakui kebenarannya. Cuma kita sebagai orang Islam harus mengedepankan keyakinan. Alam kubur kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ya. Masuk kita ke alam itu, walaupun jasad kita hancur, lebur, tapi akan ada eksekusi pertanyaan. Ya. Sudah hafal sekarang tuh? Sudah hafal? Kalau ditanya marrobuka, jawabannya apa? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Wa ma imamuka, apa imam? Nah, terus saat ini disebutnya. Imam saya sana Masjid Al-Hamra. Imam kita Al-Quran. Wa ma qiblatuka, Al-Ka'bah. Apa itu perlu kita hafal sekarang? Dan semua pertanyaan harus berbahasa Arab. Kalau gitu perlu kita kursus bahasa Arab hari ini. Karena kalau jawab pakai bahasa sini dia nggak paham. Nggak, hadirin rahimakumullah. Menjawab itu bukan karena kita bisa berbahasa Arab. Orang Arab sekalipun ketika dia tidak punya amal saleh, dia tidak akan bisa membacanya dan menjawabnya. Ketika ditanya marrobuka, mestinya orang Arab udah paling lancar. Tapi persoalannya, dia tidak pernah melatih lisannya menyebut kebesaran Allah. Dia tidak pernah menggunakan akal fikirnya untuk memikirkan kebesaran Allah. Maka saat ditanya marrobuka, hadis Rasul mengatakan pelegak-pelegak Pak. Bahasa Betawi Depoknya pelegak-pelegak.
Tapi kalau kita punya amal saleh, saat dipanggil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita waktu zuhur akan lebih bagus lagi kalau dia jam 11 sebentar lagi zuhur, aku mau ke masjid dulu i'tikaf, jadi belum dipanggil udah siap-siap datang. Keren tuh. Saya selalu kasih analogi, punya anak 3 punya anak 3 saya. Anak saya yang pertama itu, saya lagi duduk-duduk pagi-pagi gitu, biasanya sih ada kopi-kopi gitu Pak. Tapi saya udah 3 hari itu, anak saya lihat, dia nanya, Abi kok nggak ada ngopi-ngopi? Iya. Kenapa Bi? Nggak apa-apa. Langsung anak saya ini inisiatif. Lihat dapur, tak ada kopi, nggak ada gula Pak. Dia punya tabungan 20.000 sisa. Dia pergi ke warung. Saya lagi duduk-duduk bengong gitu Pak. Ya letak bikin kopi Pak. Abi kopinya siap, ini lauknya siap. Ada pisang goreng sama ubi goreng Pak. Lumayan lah. Kopinya kalau di sana masih ada kopi liong Pak. Yang kalau diaduk itu busanya itu Pak, luar biasa. Apalagi pisang gorengnya masih hangat gitu Pak. Masya Allah. Pagi-pagi anak saya nomor 1. Dalam pikiran saya nih, nanti nih bocah nih, kalau gue punya duit nih, gue kasih dia nih. Pikiran saya, karena sangat mengerti perasaan saya. Anak nomor 2, dia tahu Pak, saya bengong-bengong juga. Tapi nggak nyamperin saya dia, sampai saya panggil. Nak sini, ada apa Abi? Kamu lihat nggak Abi udah 3 hari ini nggak? Iya Bi, kenapa Bi? Ya Abi punya duit nggak? Oh ada Bi, ada. Cuma cukup bilang ada, saya kira dia pergi ke warung Pak. Saya tunggu lama, kamu kemana nak? Loh Abi kan cuma nanya punya duit apa enggak? Astagfirullah. Maksud Abi itu ke warung belikan kopi. Oh ya udah pergi Pak. Masih bagus juga nggak? Tapi nunggu perintah Pak. Nomor 3 ini Pak, nauzubillah Pak, nauzubillah. Nah sini nak, bentar Bi, tanggung. Kesini dulu sebentar. Tanggung banget Bi, sebentar. Datang juga tuh Pak. Setelah berapa kali? Kenapa Bi? Kamu lihat Abi udah berapa hari gini? Lihat Bi. Terus apa nggak ada ide gitu? Menurut saya sih begini Bi, akalnya Pak. Kamu punya duit nggak? Punya Bi. Cuman menurut saya begini, Abi kan emang udah tua ya. Menurut saya jangan ngopi sudah. Astagfirullah. Supaya kesehatan Abi. Padahal cuman takut duitnya dipakai. Ini ada 3 karakter ya Pak. Kayaknya mewakili umat Islam nih. Kalau yang pertama itu, sebelum waktu zuhur belum dipanggil, dia udah datang duluan Pak. Oh Allah nih udah mau manggil gua nih, ya kan? Masih ada 15 menit, dia berangkat masjid Pak. Duduk, zikir, zakara, baca Al-Quran, ya. Nah ini Allah seneng banget nih. Yang nomor 2 Pak, taat Pak, cuman nungguin hayya 'alas shalah gitu Pak. Kalau belum ada azan, oh silakan. Yang nomor 3 itu Pak, perasaan gue barusan zuhur, udah asar lagi nih. Lah ya terus kenapa? Lu sholat? Enggak juga. Alasannya itu. Kiranya kalau kita mau pakai logika manusia, Allah lebih suka yang mana tuh? Yang pertama nomor 1 tuh Pak. Aduh saya salah ngomong. Ya nggak apa-apa, aminkan aja dulu lah, terlanjur lah.
Ya, toh? Jadi siapapun tuh, kalau kita punya anak begitu pasti begitu, Pak. Wah, anak gua nih, ya. Dia belum minta kawin, kita kawinin, Pak. Kalau yang begitu, tapi nomor 3 pakai belagu minta kawinin, apa lu kata? Apa lu kata? Gue minta dibeliin kopi aja, lu bilang gue udah tua. Itu, Pak. Gue cuma minta dibeliin kopi, nggak perlu bilang gue udah tua. Kesehatan, gue juga tahu jangan nasehatin gue loh. Tapi kalau nomor 1, nomor 2 masih lumayan lah. Entah kita di nomor keberapa nih ya, saya nggak paham nih. Kayaknya ya sudah banyak yang itikaf. Alhamdulillah. Ini yang Allah mau tuh, mengisahkan peristiwa yang tidak masuk akal untuk mengakalkan pada pemahaman kita bahwasanya Allah mampu melakukan apa saja. Kenapa mesti cari Tuhan lain? Kenapa? Padahal air sudah masuk dalam rumah, ditambah nikmat oleh Allah. Wudu tinggal buka keran, Masya Allah. Sholat hanya 2 rakaat dimintanya oleh Rasul. Sholatlah 2 rakaat lalu minta. Dan gak mesti doanya harus dihafal. Ngomong pakai bahasa kita. Selesai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita niat salat hajat, kita minta sama Allah, ya Allah, sungguh kau maha menyaksikan kesulitan hambamu ini, ya Allah. Dan hamba yakin kekuatanmu, ya Allah. Angkat persoalan kami, ya Allah. Ganti dengan kemudahan, ya Allah. Kan nggak disuruh menghafal tuh doanya tuh. Pakai doa kita yang paling, bahasa kita yang paling sopan. Karena kita bicara dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Pakai bahasa yang paling sopan. Kalau ada dosa yang menjadi penghambat, ya Allah, rezeki saya dan membuat keluarga saya porak-poranda hari ini, ya Allah, ampuni, maafkan saya, ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Setidaknya doa kita yang tidak terjawab di dunia akan dijawab di akhirat kelak, saat Allah pertunjukkan kepada kita dan kita kaget dengan berbagai nikmat ada di situ. Mahada ya Allah, mahada ya Allah. Apa semua ini ya Allah? Ini doa-doamu yang dulu di dunia tidak aku kabulkan dan semuanya sudah kusajikan di sini. Masya Allah. Keren banget. Kalau peristiwa mau dilogikan nggak masuk akal. Orang sering mengatakan, ya, kan tidak ada bukan berarti yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Kadang sesuatu yang tidak nampak bisa memberikan efek yang sangat luar biasa, Pak. Suatu tak nampak nih, nggak kelihatan, tapi bisa kita rasa. Itu bisa memberikan efek yang sangat luar biasa. Efeknya apa? Pernah bercinta kan, Pak? Pernah nggak bercinta? Itu orang bercinta itu, Pak, nggak masuk akal, Pak, dia. Masa dia mau bulan madu di atas pelangi, Pak? Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Iyalah, bulan madunya di awan biru. Stres apa nih orang? Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Logikanya mana? Bulan madu di awan biru, di atas pelangi, hanya berdua. Cintanya kelihatan enggak? Tapi dia punya rasa enggak? Allahnya nampak enggak? Tapi efek keberadaan Allahnya kita rasa, Pak. Efek keberadaan Allahnya itu kerasa buat kita. Sama dengan cinta. Kalau kita disakiti, Pak, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau dia sudah mati, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Ya, terus mau ngapain? Mau ziarah ente?
Kalau dia dapat yang lain, tunjukkan kepada saya siapa suaminya. Itu mau ngapain? Mau ngapain? Hanya ingin mengungkapkan efek bahwa cinta itu ternyata tak nampak tapi memberikan efek. Dan kadang memberikan statement yang gak masuk akal juga, Pak. Dulu zamannya Wakuncar, itu remaja tahun berapa tuh? Wakuncar dulu. Sekarang anaknya bilangnya ngedek. Aku tunggu ya, tempat biasa kita ya, jam sekian, awas nggak datang. Gitu kan Pak? Yang namanya nunggu, jam sekian kita nunggu, itu jam sekian sebelumnya, 6 jam sebelumnya kita udah ngeliatin jam terus tuh Pak. Itu efek apa? Efek cinta dan kesetiaan tuh. Pas waktunya datang, hujan turun Pak. Jadi datang enggak? Tambah Pak, kilatnya itu sama petirnya cuak. Jadi datang enggak? Jadi enggak datang? Enggak jadi? Palsu itu cinta. Kalau cinta sejati dia jadi datang Pak. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Kilat yang menyambar menambah keindahan cinta kita berdua. Untung gak mati lu disambar petir berdua. Kilat dia bilang menambah keindahan Bang. Kilat dia bilang menambah keindahan cinta kita berdua. Coba kagak ada cinta, ada kilat, kabur enggak? Kabur Pak. Efek sesuatu yang tidak nampak tapi kita rasakan nampaknya. Allah tak nampak tapi pengaruhnya Allah ada dalam jiwa. Dan itu dibalik peristiwa Mi'raj harus kita serap, bahwa kita tidak boleh cari Tuhan yang lain, kecuali kita harus gantungkan asa kita hanya kepada Allah yang mampu melakukan apa saja. Aku qouli hadza, karena waktu isanya sudah masuk, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.